per 2 Maret 2020, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 56,38% dari total penduduk Indonesia. Tingginya konsentrasi penduduk perkotaan membuat masyarakat berjarak cukup jauh dari sumber bahan makanan, sehingga hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan bahan makanan oleh masyarakat perkotaan. Jumlah populasi dan peningkatan kebutuhan bahan makanan yang terus meningkat tidak sebanding dengan solusi logistik yang ditawarkan. Konsumen tidak hanya menuntut pemenuhan jumlah dan variasi permintaan, tapi juga peningkatan kualitas di segala bidang. Salah satu contohnya adalah kehigienisan produk bahan makanan. Menurut Chopra dan Mendel, peningkatan efektivitas dan ketepatan dalam merespon kebutuhan konsumen merupakan strategi ideal dalam manajemen rantai pasok. Bahan makanan merupakan salah satu jenis perishable goods yang memiliki penanganan khusus. Saat ini, sebagian besar proyeksi logistik berkaitan dengan produk selain bahan makanan. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah bahan makanan merupakan salah satu jenis perishable goods yang memiliki lifetime yang singkat, sehingga kualitasnya dapat menurun dalam kurun waktu yang singkat. Yang kedua, bahan makanan membutuhkan penanganan khusus dalam sistem pendistribusian seperti penggunaan cold chain logistics. Saat ini beberapa manufaktur telah bekerja sama dengan e-commerce untuk menjamin agar bahan makanan tetap dalam kondisi yang baik dengan sistem trace and tracking. Ketiga, peningkatan jumlah reserver dan supplier akan mempengaruhi sistem pendistribusian dan kendaraan yang digunakan. Agri-commerce yang ada saat ini menggunakan sistem door-to-door dalam mendistribusikan bahan makanan. Permasalahan yang masih ditemui adalah ketidaksesuaian antara waktu pengiriman dengan waktu konsumen yang ada di lokasi. Sistem transportasi perishable goods membutuhkan sistem yang kompleks dan rumit dalam sistem logistik, mulai dari hulu hingga ke titik akhir distribusi. Adanya keterbatasan lifetime dari produk bahan makanan akan berdampak pada durasi pengiriman dan biaya pengiriman. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami, tim UB, memberikan solusi dengan penggunaan prinsip Urban Distribution Center atau UDC, cold storage, dan smart local delivery dalam pendistribusian perishable goods. Dalam menyelesaikan permasalahan rantai pasok yang telah kami jelaskan sebelumnya, salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah model aliran dari hulu ke hilir. Pada kasus ini, e-commerce berperan sebagai perantara antara petani dan pembeli, yaitu konsumen perorangan, yang berarti bisnis yang terjadi adalah B2C, dan produsen, atau yang berarti bisnis yang terjadi adalah B2B. Konsumen merupakan pembeli berpetani dalam skala kecil yang menggunakan produk tersebut untuk keperluan pribadi, sedangkan produsen adalah pembeli dalam skala besar yang biasanya akan menggunakan produknya untuk diolah kembali sebelum akhirnya akan dikirimkan kepada konsumen. Pada hubungan ini, e-commerce tidak hanya berperan sebagai wadah yang mengakomodasi proses pembelian dan penjualan, tetapi berperan dalam quality control, pengemasan, dan distribusi. Pada kasus ini, proses pendistribusian menggunakan konsep Urban Distribution Center atau UDC dan milk run dengan tujuan untuk meningkatkan konsolidasi serta efisiensi dari proses pengiriman. Tipe UDC yang sesuai untuk proses pemenuhan kebutuhan di daerah perkotaan adalah WPM atau Warehouse Produce Market. WPM memfasilitasi penggabungan dari beberapa produsen pada satu lokasi yang sama sehingga dapat memudahkan konsumen dalam membeli produk. Cold chain logistik merupakan sistem distribusi yang digunakan pada produk yang memiliki sensitif terhadap suhu selama berada dalam aliran rantai pasok, sehingga dibutuhkan metode packaging berpendingin. Produk agrikultur seperti sayuran dan buah-buahan membutuhkan penanganan khusus selama penyimpanan, terutama temperatur. Berdasarkan hal tersebut, tipe cold storage dengan kendaraan berpendingin menjadi solusi yang tepat karena memungkinkan pengaturan temperatur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan produk. Dalam proses pendistribusian perishable produk, seringkali terjadi kegagalan karena adanya ketidaksesuaian waktu antara konsumen dan pengirim. Untuk mengatasi permasalahan last mile delivery tersebut, smart local delivery merupakan solusi yang menjanjikan. Penggunaan locker ini akan meningkatkan fleksibilitas tempat dan waktu karena dapat memungkinkan konsumen untuk memilih lokasi locker yang diinginkan dan juga mengambil produk kapan saja. Konsumen dapat mengambil produk locker sesuai dengan nomor dan barcode yang telah diberikan. Smart local delivery ini juga menguntungkan bagi pihak perusahaan karena akan menghemat biaya dan waktu transportasi. Namun, smart local delivery ini juga memiliki beberapa tantangan, yaitu adanya ketidakpastian permintaan dari konsumen baik dalam segi ukuran maupun jumlah, dan juga pemilihan lokasi penempatan locker. Untuk mengatasi tantangan ketidakpastian permintaan dari konsumen itu, diperlukan adanya konfigurasi locker pada proses perancangannya, yaitu dengan menggunakan bentuk locker yang modular. Kemudian, untuk mengatasi tantangan pemilihan lokasi locker, diperlukan historical data mengenai pembelian produk, sehingga kita dapat mengetahui lokasi mana yang memiliki pembeli terbanyak. Selain itu, perusahaan juga dapat bekerjasama dengan mini convenience store ataupun tempat fasilitas umum lainnya.
Berikut ini adalah berbagai alternatif dari alur rantai pasok. Pada umumnya, barang dari plant dikirimkan ke distribution center yang selanjutnya akan dikirimkan ke alamat pembeli secara langsung. Pada kasus ini, barang dari plant yang telah dikirimkan ke distribution center akan dikirimkan ke pembeli melalui dua metode berdasarkan skala pembeliannya. Metode pertama adalah pengiriman secara langsung untuk pembelian dalam skala besar. Metode kedua adalah pengiriman ke loker untuk pembelian dalam skala kecil. Berikut alur sistem pendistribusian perishable goods dalam prinsip UDC, cold storage, dan smart locker delivery. Pertama, petani mengirimkan hasil panen kepada e-commerce. Pada kasus ini, petani bertindak sebagai hulu dari sistem logistik perishable goods yang nantinya hasil panen akan dikirimkan ke end customer melalui e-commerce. Kedua, e-commerce mengumpulkan hasil panen petani di UDC. Kemudian, e-commerce melakukan proses quality control yang terdiri dari sistem penyortiran dan sistem penilaian kualitas. Kemudian, bagian marketing di e-commerce membuat list produk yang akan dijual pada platform. Ketiga, konsumen mengirimkan list produk yang akan diorder. Konsumen bisa memilih produk sayuran dan buah-buahan yang terdapat pada platform. Pada tahap ini, konsumen juga harus memilih lokasi loker terdekat yang akan digunakan untuk pengiriman produk nantinya. Kemudian, konsumen melakukan pembayaran sebagai tanda konfirmasi order. Keempat, e-commerce melakukan proses pengemasan dan pendistribusian produk. Setelah menerima order dari konsumen, e-commerce melakukan pengemasan produk sesuai dengan order dari konsumen dan kemudian pendistribusian produk tersebut pada lokasi yang telah terpilih. Yang kelima, konsumen menerima barcode untuk pengambilan produk. Barcode dapat digunakan untuk pengambilan produk pada lokasi loker yang telah terpilih sehingga pesanan aman dan tidak mungkin tertukar dengan pesanan konsumen lain. Yang keenam, konsumen melakukan pengambilan produk di smart locker delivery. Setelah menerima barcode, konsumen dapat mengambil produk pada lokasi loker yang telah dipilih pada saat order di platform tadi. Kemudian yang ketujuh, apabila sudah dalam 7 hari konsumen tidak mengambil produk tersebut, maka produk akan secara otomatis dikeluarkan dari loker untuk mencegah kerusakan produk. Berikut ini merupakan analisis SWOT dari solusi yang diberikan. Dari segi strength, pertama, adanya sistem trace and tracking untuk mengetahui posisi pesanan. Kedua, lokasi loker yang dekat dengan konsumen. Ketiga, waktu pengambilan yang fleksibel. Keempat, dapat meminimalkan biaya operasional. Kelima, loker dapat terbuka secara otomatis jika dalam jangka waktu 7 hari pesanan tidak diambil. Keenam, bentuk loker yang modular menyesuaikan dengan space yang dibutuhkan untuk pesanan. Dari segi weakness, pengadaan loker membutuhkan sistem koordinasi yang kompleks. Selain itu, letak loker tidak berada di segala daerah. Hal ini berkaitan dengan faktor biaya dan penyuluhan penggunaannya. Dari segi opportunity, pertama, konsumen menginginkan perishable product yang berkualitas dan dapat sampai tepat waktu. Kedua, menurut Worldmeter, per 2 Maret 2020, jumlah penduduk Indonesia yang berada di perkotaan mencapai 56,38%. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat mencapai 170,4 juta jiwa pada tahun 2025. Yang ketiga, adanya kemungkinan melakukan kerjasama dengan e-commerce lainnya dalam hal pengadaan loker. Dari segi threat, permintaan konsumen yang beraneka ragam terkadang tidak dapat dipenuhi sehingga konsumen berpaling ke e-commerce lainnya. Selain itu, produk yang rusak dan membusuk di loker dapat merugikan lingkungan. Pada kasus logistik perishable goods ini, e-commerce berperan sebagai penghubung antara petani dan pembeli, yaitu konsumen perorangan dan juga produsen. Dengan demikian, e-commerce masuk ke dalam tipe B2B dan B2C. E-commerce tidak hanya berperan sebagai platform jual beli, namun e-commerce juga mengatur proses quality control, pengemasan, dan pendistribusian. Sistem pendistribusian dilakukan dengan menggunakan UDC dan juga sistem milkran untuk mengurangi biaya operasional. Pada prinsipnya, logistik perishable goods ini merupakan suatu hal yang kompleks karena lifetime produk yang singkat dan juga tuntutan dari konsumen yang menginginkan produk datang tepat waktu dan dalam keadaan yang fresh. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan cold chain logistik, menggunakan kendaraan berpendingin untuk menjaga kualitas produk. Selain itu, penggunaan smart local delivery yang dilengkapi dengan sistem barcode dan juga tracking and tracing dapat menjadi solusi yang menjawab permasalahan dalam sistem logistik perishable product ini.